Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa la ilaha illallah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ma ba'du, saudara-saudaraku seiman, seakidah, sebangsa dan setanah air dimanapun berada. Pada kesempatan ini kita bahas dulu ini tentang CCTV ini. CCTV ini adalah alat perekam yang sifatnya sudah digitalisasi, yang ini bisa melihat gambar, yang dalam bahasa Inggris ini CCTV ini singkatan dari Closed Circuit Television ya, CCTV. Sifatnya ini adalah menggunakan udara untuk sinyal setempat, sinyal lokal tertutup yang tidak bisa dijangkau oleh siaran seperti televisi. Jadi dia closed circuit, jadi sirkuit tertutup. Dan tidak perlu saya jelaskan lagi, kita sudah paham CCTV ini alat perekam sejenis dengan kalau seperti video ini kita merekam, tapi CCTV itu tidak bisa merekam suara secara persis, mungkin karena jaraknya terlalu jauh dan lain sebagainya. Tapi intinya CCTV ini adalah salah satu alat bantu yang bisa membantu penyelidikan dan penyelidikan terhadap kasus terbunuhnya Brigadir J kemarin. Karena kalau tidak ada CCTV kemarin, tidak akan ada petunjuk yang memang diduga kuat bahwa CCTV itu memang sengaja di awalnya ingin dihilangkan, karena ini akan menjadi petunjuk yang cukup akurat untuk membongkar apakah dalam tanda mafia. Tapi alhamdulillah Allah ingin membuka sebagaimana di video saya sebelumnya, wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Kamu bisa berencana, membuat skenario, ingin menutupi aib dan sebagainya. Kalau Allah ingin membukanya, tidak ada satu kekuatan pun yang bisa menyembunyikannya. Sehingga berdasarkan tim sus yang dibentuk oleh Bapak Kapolri, CCTV itu ditemukan, informasinya ada beberapa puluh yang dari beberapa sudut pojok rumah, karena itu adalah komplek petinggi Polri di sana. Ada CCTV yang sebagai alat pembanding. Bahkan CCTV di rumah kediaman Bapak Perdi Sambo yang hari ini sudah tersangka, itu sudah disiarkan oleh CNN kemarin. Kita tidak membahas tuntas lagi tentang penyidikan dan penyelidikan itu, tapi kita ingin kupas tuntas dulu tentang fungsi peran CCTV ini yang kita kaitkan dengan keyakinan kita, akidah kita, khususnya umat Islam di dunia ini. Kita kembali lagi kepada CCTV sebagaimana tema kita. Ada CCTV yang pada setahun setengah yang lalu, CCTV di kilometer 4, kilometer 50, itu juga dinyatakan CCTV dari kilometer 48 sampai kilometer 70-an itu waktu itu dinyatakan ada masalah. Wallahu a'lam bishawab, karena itu putusan sudah final, sudah ingkrah. Kita hanya berharap itu CCTV Allah masih tetap ada terhadap kejadian pembunuhan 6 laskar itu, laskar FPI yang terjadi 1,5 tahun yang lalu itu. Dan aku yakin bahwa CCTV Allah atau catatan Allah, pengawasan Allah terhadap kejadian tersebut masih ada dokumentasinya. Biarlah nanti di yaumil mahsyar, di yaumil qiyamah, di yaumil akhirah, CCTV pengawasan terhadap kejadian KM 50 itu akan dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semua pasti bisa menyaksikan kebenarannya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi yang terpenting dalam kajian kali ini, saya ingin membawa kita semua bahwa apa yang kita kenal hari ini terhadap rekaman CCTV dengan ada juga yang namanya Sherlock tentang lokasi di mana kita berada. Sebenarnya ini 1444 tahun yang lalu, atau tepatnya mungkin sejak Rasul sudah diangkat menjadi Rasulullah. Ini sudah diceritakan Allah dalam Al-Quran. Bahkan ini bukan hanya dalam satu ayat, tapi beberapa ayat. Termasuk di dalam surah Al-Insyiqaq itu ayat 10 dan 11. Allah mengatakan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa inna 'alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun.
yang artinya padahal sesungguhnya bagi kamu itu ada malaikat yang mengawasi pekerjaanmu detik per detik ya. Ini disebut dengan kiroman katibin. Kiroman ini sebenarnya bukan nama ya, ini fungsional, artinya yang tugasnya itu mencatat. Kiroman ini yang dimuliakan. Kirom ini adalah yang mulia. Katibin ini berasal dari kata kataba, orang yang menulis, mengawasi, memantau. Jadi kiroman katibin. Jadi kalau ada yang bilang malaikat kiroman, malaikat katibin, bukan namanya ya. Ini peran fungsinya itu mencatat dengan kemuliaan, yang dimaknakan dengan mencatat kebenaran dengan katibin. Kemudian pencatatan ini, pengawasan ini, atau CCTV lah dalam kontemporer hari ini kita bahasakan, kamera pengawas ini disebutkan Allah juga dalam surah Qaf ayat 17 dan 18 itu yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim idz yatalaqal mutalaqiyani 'anil yamin wa 'anis shimali qa'id ma yalfizu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Ini katakan Allah yang artinya ketika dua orang, jadi sebutkan ini dua malaikat lah, bukan dua orang, dua malaikat mencatat amal perbuatannya, perbuatan kita ini yang duduk, jadi diistilahkan itu duduk di sebelah kanan dan duduk di sebelah kiri. Ini terjemahkan ahli tafsir sehingga Raqib dan Atid ini duduk di kanan dan kiri. Jadi sebenarnya tidak ada yang secara persis menyatakan bahwa itu yang mencatat itu duduk di bahu kanan atau di bahu kiri, tapi digambarkan itu di sebelah kanan dan sebelah kiri. Yang apa disebutkan di surah Qaf itu, tiada satu pun ucapanmu yang kita ucapkan itu melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang mencatat ini. Kemudian Allah sebutkan lagi di Al-Qamar 5253 itu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kullu syai'in fa'aluhu fi zubur. Jadi dan segala sesuatu yang telah mereka perbuat itu dicatat dalam satu buku-buku. Jadi zubur ini dalam satu buku lah, buku catatan. Jadi zubur ini buku catatan khusus ya, catatan khusus. Wa kullu saghirin wa kabirin mustatar. Jadi dan setiap hal yang paling kecil sampai hal yang paling besar itu ada tertulis di sana. Ini langsung dalam Al-Qur'an ya menyebutkan. Kemudian di surah Al-Jasiyah ayat 28 Allah juga menjelaskan juga tentang adanya tulisan atau kitab-kitab atau CCTV ini atau kontrol pengawas ini. Yang ini diceritakan Allah dalam surah Al-Jasiyah 28 ini kejadian pada nanti di yaumil hisab, yang artinya itu, dan pada hari itu kamu akan lihat itu tiap-tiap umat, kata Allah, itu akan berlutut dan tiap-tiap umat itu akan dipanggil untuk melihat buku catatan. Jadi buku catatan itu tentang amalnya. Dan pada hari itu kamu diberi balasan terhadap apa yang telah kamu perbuat. Ini penceritaan Allah dan menceritakan tentang di yaumil hisab nanti akan dibuka itu kitab, akan diserahkan. Kemudian di surah Al-Isra juga, ini ayat yang sering kita hafal lah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra' kitabaka kafa binafsikal yawma 'alaika hasiba. Jadi iqra', baca itu kitabmu itu. Jadi baca, CCTV-mu itu baca, kata Allah, kafa binafsika, cukuplah hanya engkau pada hari ini yang menghisap dirimu sendiri. Dan ini diulang Allah lagi di surah Insyiqaq itu, Insyiqaq ayat 7 sampai 9. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminih fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Jadi kata Allah,
amma man sutiya kitabahu bagi orang-orang nanti di yaumil hisab itu yang diserahkan amal ibadah dari sebelah kanan, mereka akan dimudahkan Allah dalam yaumil hisab itu. Banyak ada di surah Yasin juga yang mungkin kita sering hafal itu, yang sering kita baca, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Al-yauma nakhtim, pada hari ini akan kami tutup mulut kamu. Jadi mulut tidak bisa lagi membuat alasan dan sebagainya. Wa tashhadu arjuluhum. Jadi wa tukallimuna aydihim, akan berkata-katalah tangan kamu, wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, kaki kamu akan menjadi saksi pada hari itu. Inilah CCTV Allah yang memang 1400 tahun yang lalu sudah disebutkan Allah. Tapi kalimatnya tidak seperti hari ini, yang mungkin secara persis menceritakan bahwa keyakinan kita terhadap adanya catatan itu semakin meyakinkan karena perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Maka saya katakan sebelumnya bahwa iftek manusia ini, Allah diberikan akal ini sebagai khalifah ini, maka akal kita cepat atau lambat itu akan menerjemahkan bahwa kebenaran Al-Quran itu akan semakin dekat dengan kebenaran yang kita hadapi hari ini. Sama dengan penceritaan Allah tentang dua lautan yang bertemu. Bagaimana Allah juga menceritakan tentang yang dahulu juga di zaman Romawi Yunani itu tidak meyakini bahwa sebenarnya bumilah yang mengelilingi matahari dan bulanlah yang mengelilingi bumi. Tapi Al-Quran menjelaskan bahwa yang sebenarnya itu adalah satelit bulan itulah yang mengelilingi bumi, sehingga ilmu-ilmu pengetahuan itu secara pelan tapi pasti menceritakan, membuktikan kebenaran ayat-ayat Allah ini. Termasuk hari ini kita fokus kepada CCTV ini. Kenapa saya katakan ini mendekatkan kita kepada apa yang disebutkan Allah 1400 tahun yang silam, bahwa setiap kita ini ada pengawasan, ada kontrol, ada yang memantau, melihat, mencatat. Tapi apakah bentuknya sebagaimana mungkin akal kaum jahiliyah waktu itu, bahwa yang sebelah kanan ini menulis dengan tinta setiap amal ibadah malaikat ini? Tidak gitu-gitu juga mungkin. Sehingga hari ini kita mengetahui bagaimana satu operator misalnya, yang kita tahu operator itu ya tidak jauh lah, misalnya seperti YouTube ini. YouTube ini punya server yang menyimpan semua data-data video-video kita yang ada, mungkin bisa puluhan miliar video itu yang disimpan dalam server. Server ini mungkin sudah di atas terabyte. Terabyte ini di atas gigabyte, di bawahnya itu ada megabyte, ada byte. Itu ukuran dari data yang tersimpan. Jadi tidak mustahil bahwa akal pikiran manusia itu akan mendekatkan kepada keyakinan kita. Jangan main-main loh, bahwa sedang CCTV manusia yang kejadian Verdi Sambo, CCTV manusia saja pun sudah bisa menjadi petunjuk, alat bukti untuk membuktikan sesuatu yang hak, yang benar, yang terjadi. Jadi kalau kata Allah surah Yasin tadi itu, al-yauma nakhtimu ala afwahim, mulut kamu akan ditutup, dikunci, yang bicara itu adalah kaki dan tangan kalian ini. Bisa jadi pada saat itu yang muncul itu adalah video apa yang kita lakukan selama hidup di dunia ini, selama 60 tahun atau 70 tahun selama kita hidup ini. Kalau di dunia CCTV ini mungkin bisa dihapus, diolah-olah, di-delete misalnya. Bagaimana dengan CCTV Allah? Bisakah dihapus? Sebenarnya bisa. Bagaimana caranya? Dengan istighfar. Istighfar. Dan ini yang membuat stres iblis sebenarnya. Sesudah dia goda-goda, dia rayu orang bermaksiat segala macam, tiba-tiba istighfar, Allah Maha Pengampun, dia ampuni. Maka file tentang dosa itu seperti komputer, seperti kita katakan ketika kita ingin menghapus, are you sure this file? Delete this file misalnya, apakah kau yakin akan mendelete ini file? Yes, begitu kita ketik, file itu akan terhapus begitu saja. Bagaimana caranya? Ya mungkin dengan istighfar. Allah memberi peluang setiap minal laili fatahajjat bihi nafilatan laka asa ya ba'asaka rabbuka maqaman mahmuda.
di sepertiga malam itu diberi kesempatan untuk kita istighfar. Kemudian sekali setahun Allah menyebutkan man qama ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambih. Kalau kamu puasa dengan iman dan keikhlasan, maka dosa 1 tahun delete, file is delete, data dosa hapus. Rasul meriwayatkan hadisnya bahwa dari sholat yang 5 waktu itu ke sholat itu seperti aliran sungai yang membersihkan kotoran-kotoran. Ulama berpendapat dosa-dosa kecil akan terhapus dengan sholat yang 5 waktu itu. Inilah yang mendelete, yang bisa menghapus file-file dosa-dosa kita tersebut. Kalau data file CCTV manusia, siapa yang menghapus ya? Seperti kejadian kita lihat, banyak kejadian mungkin di otak-atik, diolah-olah, dirubah-rubah, dihapus. Sebagaimana kita tahu ya, mungkin diakali supaya rusak misalnya. Dugaan kita seperti itu, misalnya di kediaman Pak Ferdi Sambo dinyatakan CCTV rusak. Wallahu a'lam bishawab. Tapi kalau CCTV Allah itu, video Allah itu, rekaman Allah itu tidak akan bisa ada yang menghapusnya kecuali kita beristighfar, kita mohon ampun. Tapi juga tidak semua juga bisa di-delete di sana. Nah, kalau yang namanya dosa kita terhadap manusia, sebagaimana video saya sebelumnya, zolim kepada makhluk misalnya, sebelum yang kita zolim itu memaafkan, itu tidak akan bisa terhapus. Dosa kita kepada manusia, hutang misalnya, atau misalnya kita tidak bayar zakat 2,5%, bayangkan itu hak anak yatim piatu, fakir miskin itu, yang kita makan memang kecil, tapi ketika mereka tidak ridho, bayangkan saja, itu akan menjadi sangkutan kita kepada makhluk. Termasuk juga fitnah. Video-video ini sekarang dengan medsos ini, begitu kita memfitnah orang, menjustis orang, menyebarkan fitnah, ini akan menjadi dosa yang berkepanjangan, dan ini tidak bisa delete, tidak bisa dihapus dari CCTV Allah ini, terkecuali orang yang kita fitnah, orang yang kita zolimi tersebut memberi maaf kepada kita. Intinya, saudara-saudaraku seiman dan seakidah, hati-hatilah dengan CCTV Allah yang katakan kita tidak membahas secara persis tentang kiroman katibin rokib dan atid ini, tapi apa peran dan fungsinya. Tapi hari ini kita melihat bahwa ini akan tertulis secara sentral, dan ini sebagaimana ayat yang kita bacakan tadi, Iqra kitabaka. Jadi di Al-Isra ayat 13-14 itu, cukup kamu, nanti kita akan baca, akan digambarkan di sana, akan ditontonkan. Samalah mungkin gambarannya ketika CCTV kejadian Pak Ferdi Sambo, kemarin sudah beredar lagi CCTV tentang di rumah kediamannya, ditunjukkan. Ini kan masih hal-hal yang mungkin masih positif, tapi bisa kita bayangkan ketika nanti di yaumil hisab itu dipertontonkan di semua makhluk, di semua manusia, di depan saudara, seluruh aib kita itu dipertontonkan. Subhanallah, mungkin barangkali kita tidak akan sanggup melihatnya. Oleh sebab itu, dengan kejadian ini, dengan pelajaran ini, perbanyaklah kita istighfar. Kalau dosa kepada makhluk, segerakan untuk mohon maaf, mohon ampun kepada mereka, sehingga catatan amal CCTV kita itu bisa delete, dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita akhirnya nanti menjadi husnul khatimah. Di akhir hayat kita itu, kita akan menjadi orang yang bersih. Di catatan amal kita itu, di CCTV amal kita itu sudah semua hal-hal yang baik. Amin ya rabbal alamin. Nasrun minallahi wa fathun qarib. Wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.